Kau mau tahu ceritanya kenapa kita disebut bukan cucu Nabi Adam? Serius toh kok Jiko? Serius kah? Karena memang ada sejarah begini, bahwa kita ini sebenarnya bukan lebih tepatnya itu bukan tidak dapat disimpulkan bahwa kita murni cucu Nabi Adam. Karena ada peristiwa, kalau kita lacak sebenarnya ada peristiwa yang diceritakan dalam Islam itu peristiwa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan, apa yang didapatkan dalam peristiwa Nabi Nuh? Kan cerita dalam versi Islam itu kan hanya sampai pada tenggelamnya dunia. Toh? Kisah apa? Di Injil Perjanjian Lama, di Taurat dan di Injil atau Perjanjian Lama. Di situ disebutkan bahwa setelah Nabi Nuh dunia ini tenggelam, toh kan jadi perdebatan. Dalam sejarah itu ada yang menjelaskan bahwa karena apakah betul yang tenggelam itu dunia semua tenggelam, atau yang tenggelam cuma Arab. Cuma kan kalau kita melacak pada semua mitologi besar kan, kalau peradaban besar di dunia itu kan ada di India, di Sungai Indus. Kemudian peradaban di sungai di Cina juga, di peradaban Kunlun di situ. Itu ada peristiwa tenggelamnya dua peradaban besar ini. Kemudian juga ditarik ke Indonesia, kalau aku baca bukunya Dos Santos itu kan ada peristiwa juga tenggelamnya Atlantis. Dan itu dipercaya sama orang-orang Amerika. Bahkan difilmkan dalam Aquaman itu kan peristiwa Atlantis itu. Ada peradaban yang hilang itu di bawah laut. Berat. Setiap wilayah juga mengakui itu. Iya, dan kan meskipun Dos Santos bilang bahwa Atlantis itu ada di antara Sumatera dan Jawa, itu masih perdebatan, tetapi faktanya adalah semua mitologi Atlantis pun digambarkan di peradaban yang hilang karena tenggelam. Kalau mau mengklaim. Iya, kalau dikaitkan dengan peristiwa tenggelamnya kapal Nabi Nuh kan nyambung semua sebenarnya. Entah ada dosa apa sebenarnya. Kalau dikisahkan dalam Islam itu kan, kenapa Nabi Nuh misalnya tiba-tiba diperintahkan bikin kapal bahtera? Karena kan selama 90 tahun Nabi Nuh mendakwah, 70 atau 90 kadarnya? 1 tahun 1 kadar kan? Capek mungkin Nabi Nuh, ya sudah capek mampu. Tenggelamkanlah. Itu juga panjang waktunya. Disuruh tanam pohon dulu, disuruh kemudian ditebang pohonnya baru bikin kapal. Nah, terlepas dari cerita panjang itu, cuma kan tidak dikisahkan setelah itu apa. Nah, di dalam, kalau Islam itu menyebut Israiliyat, bahwa ada kisah-kisah sejarah yang tidak disebutkan dalam versi Islam, namanya Israiliyat. Terlepas itu perdebatan, tapi bisa dipakai juga dalam Perjanjian Lama misalnya. Nah, itu kan dikisahkan dari 4 anaknya Nabi Nuh, 1 yang meninggal, Kan'an, 3 hidup. Sam, Yafet sama siapa? Sama Ham. 3 inilah sebenarnya cikal bakal ras-ras di dunia. Ras kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, ratasia, dan seterusnya. Kan bukan cuma 3 orang. Selain binatang, ada juga umat-umat yang lain kan? Ada berapa orang di dalam bahtera kapal Nabi Nuh? Ada berapa orang? Tetapi ada yang menjelaskan, kalau di versi-versi di luar Islam ya, Nasrani dan Yahudi itu menjelaskan bahwa mereka ditakdirkan tidak punya keturunan. Tapi hanya 3 ini yang punya keturunan. Nah, makanya saya bilang tadi, tidak tepat sebenarnya kita bilang cucu Nabi Adam, tetapi lebih tepatnya cucu Nabi Nuh. Karena dari 3 anak lah nanti ini, tersebarlah suku bangsa Sam itu adalah kulit hitam, negroid. Bangsa Ham itu adalah kulit putih. Mana? Ham yang kulit hitam kulit putih itu Sam, dan Anglo-Saxon, kemudian ras kulit putih, ras Latin, kemudian yang Yafet itu Asia. Begitu. Nah, kalau dilacak lagi misalnya lebih jauh toh, nanti aku jelaskan. Di bukunya Agus Nyot itu menyebutkan bahwa nenek moyang di bukunya yang berjudul Rahwana Tatwa, nenek moyangnya suku Arya, bangsa Arya itu Jerman sekarang. Bangsa Arya itu nenek moyangnya adalah Manu. Namanya Manu. Istilah dari? Bukan, bangsa Arya. Makanya ketika Arya menang di India dalam perang melawan Rahwana Tatwa, melawan kerajaan Lengka kan dibuatkan jadi patung, jadi dewa Manu. Manu ini
punya pengikut namanya Manusa. Manusa jadi manusia. Manu ini kan dekat dengan kata Nabi Nuh. Ada yang kalau saya kaitkan itu dekat dengan istilah Nabi Nuh. Karena semua orang tenggelam, Pak. Tidak ada peradaban. Hanya Nabi Nuh yang anaknya punya keturunan. Nabi Nuh. Makanya kalau istilah Manu kan apakah ada istilah Manu di Eropa? Ada. Nah kalau dilihat itu sebenarnya istilah Nabi, kata Manu itu kan dekat dengan Nabi Nuh sebenarnya. Bahkan kan kenapa kita menggunakan diksi manusia atau manusia? Karena ketika Arya menyerbu ke Alengka 3000 tahun sebelum Masehi, menang di sana Arya, kemudian sebagian orang kalah di sana ekspansi ke sini. Bukan dalam kesini dalam artian merebut tanah, tapi pelarian. Berarti tanah kosong ceritanya. Bukan tanah kosong juga. Sudah ada di sini Ini di sini. kalau di sini dilihat dari sejarah yang versi resmi ya, bahwa ras yang pertama kali datang ke sini itu adalah ras kulit hitam dari Afrika. Ras Negro atau Papua Melanosoid, Melanesia. Seperti itu. Nah, Manu itu kan peradaban India ke sini itu kan tidak hanya datang saja, dia bawa peradabannya, bawa pengetahuannya. Apa yang dibawa ke sini? Konsep Batara Guru. Konsep Batara Guru dari kata guru dari India. Konsep Maharaja tentang raja. Termasuk misalnya ada konsep Siwaisme. Meskipun dalam bentuk patung tidak ada, tapi kan bisa ditemukan jejaknya di Tolotang. Tuhannya di Tolotang itu Dewa Tasewai. Dewi Padi di sini Sang Hyang Seri, atau Dewi Sri dalam India, atau Dewa Shiva di India. Terlepas itu saya bicara manusia tadi atau manusia. Di Eropa ada namanya sekarang Manulife di Kanada. Yang ada cabangnya di sini itu asuransi. Manulife, kehidupan Manu, artinya atau Manu yang hidup. Saya tidak ngerti kalau diksi bahasa Inggris. Tapi ada kata Manu di situ. Bahkan ketika orang Eropa menyebut manusia, itu menyebut human. Ada kata man di situ. Jadi Manu, man, dan Nuh itu kalau saya nyambung semua. Ada hubungan, ada relasi, ada korelasi di situ. Nah, apakah misalnya ini ada bukti sejarahnya? Nah, sejarah itu kan ada beberapa pendekatan. Ada 3 pendekatan yang saya tahu ya, karena saya bukan anak sejarah sejarah jurusan kuliah, saya jurusan politik. Tetapi yang saya baca ada 3 pendekatan sejarah. 1, pendekatan sejarah klasik. Sejarah klasik itu bicara orang besar, peristiwa besar, bicara arkeologi, bicara patung, prasasti. Ada pendekatan kedua, sejarah sosial. Sejarah sosial itu terinspirasi dari mazhab analis di Prancis. Bahwa sejarah tidak mesti bicara tokoh. Misalnya, tidak mesti orang bicara peristiwa proklamasi 45 berbicara tentang Soekarno. Bisa berbicara Wati, Maman, Wawan. Dan itulah menginspirasi pendekatan sejarah Beatrice Spivak. Maka Spivak ketika mengkaji sastra di Afrika, kan orang baca novel itu kan fokus pada tokoh, toloknya, ceweknya, suaminya, toh. Kalau Spivak tidak, dia meresensi atau mengkaji itu novel. Apa yang dikaji, Pak? Ada pembantu, tidak pernah ngomong, itu yang diuras, ulai. Siapa ini orang? Kenapa ini orang tidak pernah bicara? Kenapa didefinisikan dan seterusnya? Sejarah sosial. Ada pendekatan ketiga, sejarah pengetahuan yang sponsor itu Michel Foucault. Itu sejarah pengetahuan itu artinya bahwa yang pernah pakai itu, yang setahu saya yang pertama kali pakai Michel Foucault ketika dia mengkaji sejarah seksual, sejarah kesehatan, history of medicine, kemudian sejarah kecantikan. Kayak misalnya sejarah kecantikan, dia melihat bagaimana diksi tentang kecantikan di abad klasik, abad Dark Age, abad sebelum Dark Age, dan seterusnya. Bahwa kalau kita bicara pengetahuan, turunan dari pengetahuan itu adalah diskursus. Turunan dari diskursus itu adalah bahasa. Maka bahasa bisa menjadi jejak sejarah. Jadi kalau kau tanya misalnya tadi, ada buktinya, ada dalilnya? Ya itu tadi. Pendekatan ketiga saya gunakan bahwa diksi atau bahasa bisa menjadi bukti sejarah. Apa buktinya ada peradaban India sampai di Indonesia, sampai di Sidrap? Tidak ada buktinya, tetapi peradaban tentang Dewa Siwa dan Dewi Sri ada. Beda di Jawa ada candi.
Dia ada candi di sini, Bos. Ini Bukan animisme lah. tapi kan itu beda kalau dijawab ada perantaranya dia. Dan kalau orang rata-rata Sulawesi tanpa Atau misalnya konsep Batara Guru. Apakah pernah berjaya pengetahuan India atau Hindustan atau Punjab di Nusantara? Pernah. Karena hampir semua pulau percaya Batara Guru. Ada konsep Batara Guru di Kalimantan, konsep Batara Guru di Jawa, bahkan di Legaligur semua Batara Guru. Kata guru dan Batara itu dari India, Bos. Itu menjadi bukti juga memang kita ini sepertiga, ras kita ini ya sepertiganya ras Kundun dari Cina, sepertiga ras Dravida atau Perindavan, sepertiganya dari Melanosoid. Kawin main, makanya ada putih, ada pese, ada keriting, ada sipit dan seterusnya. Gabung-gabung toh. Mereka kamu sedih. Kalau bertanya, masanya Batara Guru kenapa? dia betul kurang. Kan tidak menyebutkan abad sebenarnya karena agak susah kita, apalagi di Sulawesi, itu juga perdebatan kemarin di podcast terakhir. Karena penanggalan orang Sulawesi itu kan tidak terlalu fokus pada penanggalan waktu, lebih kepada penanggalan makna. Ada Batara Guru, ada Saudi Gading, dia begini dan seterusnya. Ceritanya lebih substansi, bukan pada penanggalan waktunya. Yang kedua, kita tidak punya tradisi tulis sebelum abad ke-14, 14 ke bawah. Nanti 14 ke atas baru muncul tradisi tulis. Sementara tulisan pertama kali diciptakan 6.000 tahun sebelum Masehi. Yang bikin tulisan pertama kan Nabi Idris. Maka Nabi Idris itu dipakai namanya dalam konsep pendidikan. Idris darasa madrasah. Gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan juga bilang konsep Legaligo itu jauh sebelum Nabi Adam. Tidak bisa juga seperti itu. Kan tidak ada pembuatannya juga. Iya, tapi kan terlalu jauh diterima secara logika toh. Karena kan kita menyepakati bahwa orang pertama Nabi Adam. Bagaimana kalau konsepnya orang-orang di Sulawesi dulu mengenai Apalagi itu hmm? kan itu sebelum masuk Islam belum ada pengenalan soal Nabi Adam. Ya, kayak mereka yang kenal orang pertama di bumi ya Nabi Batara Guru. Kalau orang Eropa sebenarnya sebelum ada ajaran Nasrani, itu mereka percaya orang pertama di Eropa itu Manu. Berarti hampir setiap Orang wilayah pertama. punya Iya, konsepnya masing-masing. karena kan pernah tenggelam, tuh ada orang di situ tenggelam semua nenek moyangnya tuh. Kalau di Eropa Atlantis Manu dia, bukan. yang Kalau ada kau baca yang di bukunya penjelasan Usnyoto, itu mereka percaya bahwa orang pertama di Eropa itu namanya Manu. Maka saya bilang tadi, Manu itu dekat Nabi Nuh, karena memang orang dulu tenggelam, tidak pernah apa. kalau di sini kan kalau misalnya kalau di Eropa disebut zaman itu zaman Atlantis. Ini nanti Atlantis kan juga kota yang hilang. Kalau di sini ada disebut Lemurian. Ya itu kan cocologi yang di internet, kalau itu di YouTube kan, Lemurian dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu Tapi pun dia juga ada. Dos Santos itu sebenarnya masih perdebatan juga. Ini Atlantis kan peradaban hilang. Dan tidak ada jejaknya, yang tinggal hanya mitologinya. Yang jejak paling tua, peradaban paling tua yang diakui di dunia sekarang itu adalah Mesopotamia. 6.000 tahun sebelum Masehi. Disitulah dikenal dengan detik. 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit. Iya, itu ditemukan 6.000 tahun sebelum Masehi. Ditemukan tulisan pertama kali. Di situ. Dan kalau kita tarik pada pendekatan Islam, ya kemungkinan itu Nabi Idris. Karena Nabi yang paling cerdas kan Nabi Idris. Ahli falak, ahli perbintangan, dan seterusnya. Saya ada mau tanyakan? Tapi kan kalau yang konsep yang sekarang literatur referensi yang mengklaim semua pasti dari Eropa semua tuh sentralnya kalau sekarang. Tapi sebelum pindah dari Andalusia ke Eropa itu bagaimana? Kan ini Eropa ini kan dia Ini bakar perpustakaan di iya di semua, Di termasuk Eropa juga dibakar sama Mongolia kan. Mas Mongolia itu menguasai sepertiga dunia, Mega. Dia hanya takluk di satu negara, di Jawa, tidak bisa melaut.
Andalusia, Baghdad, hancurkan semua, Pak. Dan mereka kan bengis toh. Pokoknya bunuh saja. Tidak peduli hartanya, juga dihancurkan semua. Eropa itu panjang saya aku jelaskan soal itu. Panjang sekali, serius kan. Intinya kan bahwa peradaban apa? Kalau Eropa itu melacak, dia peradaban tertua itu kan Mesopotamia. Namanya Babilonia dan sekarang peradaban Arab. Kemudian ada peradaban, ada Misto, 6.000 tahun sebelum Masehi, kemudian ada peradaban Yunani, Socrates, Plato, Aristoteles. Kemudian peradaban selanjutnya adalah ketika masuk ke zaman gereja, zaman agama di Eropa, kan mereka masuk Dark Age. Karena mati pengetahuan, karena semua menggunakan teks, tafsir dari gereja. Maka berpindah itu peradaban, sementara Muslim sudah bangkit. 600 tahun Masehi, sampai 700 tahun Masehi sampai abad ke-12 ke-13. Muncullah peradaban Cordova, peradaban Andalusia. Tapi kan ada Baghdad dulu, ada di beberapa negara Arab pasca Khalifah Rasyidin. Kan berkembang itu Islam sampai ke Cordoba Spanyol. Nah, dan setelah misalnya teologi Islam muncul, muncullah beberapa orang-orang Islam yang sebagian besar Mu'tazilah itu juga menggali pengetahuan-pengetahuan Yunani. Misalnya pendekatan Aristoteles tentang empirisme, tentang pendekatan-pendekatan apa rasionalisme yang dibahas oleh Yunani, Socrates, Plato dan Aristoteles dibaca kembali oleh Ibnu Sina, Ibnu Rus dan seterusnya. Udah terbalik. Gimana? Bisa jadi justru Plato atau Socrates yang Kan lebih dulu Plato. Kan ceritanya. Plato 300 tahun sebelum Masehi. Sementara Islam 600 tahun Masehi. Sebelum ada Nabi Muhammad, itu suku-suku jadi Arab itu. Berkelahi dia bikin. Begitu. Kalau Ibn Sina kan dia banyak mengadopsi yang ini Socrates tuh. Dia sebenarnya bukan banyak begitu, tapi intinya bahwa Pelajari bikin dialektika pengetahuan ketiga zaman pasca di zaman-zaman itu, pengetahuan di Islam kan berkembang sekali. Muncul alkimia, aljabar, matematika, kimia, filsafat, kedokteran, kuat mapan sekali. Bahkan misalnya optik itu kan ditemukan, ini kan kamera ditemukan orang Arab. Apa namanya? Orang Arab temukan optik ini ketika di penjara. Saya lupa namanya. Banyak sekali Islam berkembang, termasuk filsafat. Nah, cuma ketika jatuhnya Baghdad diserang oleh Mongolia, ada di situ, ada jeda peradaban, kemudian muncullah misalnya peradaban baru di abad ke-15, abad ke-16 munculnya Descartes atau disebut dengan zaman Renaissance atau Enlightenment. Apa masalahnya itu? Pencerahan. Ketika orang mulai menolak gereja sebagai sumber pengetahuan, menggunakan akal dan indranya. Masuklah abad revolusi industri. Cuman kan ketika Descartes itu bangkit sebagai peradaban baru disebut zaman modern, dia kan menggali pengetahuan-pengetahuan lama tentang Socrates, Plato, Aristoteles. Kira-kira di mana dapat ilmu tentang itu? Kalau bukan dari Ibnu Sina sama Ibnu Rus. Seandainya tidak ada Ibnu Sina sama Ibnu Rus, tidak tahu itu siapa itu Plato. Kira-kira begitu. Makanya sebenarnya peradaban itu siklus. Tidak selamanya itu Arab bisa berjaya. Digeser dengan peradaban baru di Eropa. Dengan tenggelam juga diharapkan, sibuk perang-perang dan seterusnya. Kemudian berkembang di Eropa. Sekarang kan yang memimpin peradaban kan Eropa. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa bergeser. Lihat siklusnya. Kan begitu, Ji. Siklusnya di Yunani, Eropa, pindah ke Arab, toh. Kemudian pindah lagi ke Eropa. Siapa tahu pindah ke Jole? Yang ditemukannya Vega Aljole, ya begitu. Nah, ini masalahnya. Apakah kita bisa berkembang menjadi peradaban besar? Tapi kalau begini jangan apa ya, dong. itu yang sempat juga nambah kemarin. Siapa? Posisinya Indonesia sekarang masih di IMO, Apa itu? yang International Maritime Organization, ya organisasi maritim dunia. Ya. Tapi yang pegang pusatnya Inggris. Ditanya ke dalam bisa tidak Indonesia jadi navigator
Bisa, karena kitab Bisa ke situ. kita ini kan yang pertama kali menggunakan kitab undang-undang kelautan di dunia. Tapi yang dipakai sekarang dari Belanda. Ya. Dari Belanda. Karena waktu dan juga saya sudah capek. Nanti diskusi karena melebar, Minna, oke nah? Supaya menjadi. Dia Gue sudah mau jawab, tapi nanti saya tidak